Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Kali ini, Reva akan belajar tentang algoritma dan struktur data satu. Yang akan dibahas kali ini adalah structure. Oke, Reva kali ini akan membahas tentang structure bagian kedua. Yang akan dibahas adalah structure dan fungsi, array pada struktur. Dan berikut ini adalah penjelasan. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang structure dan fungsi. Structure dapat dikirim ke function sebagai parameter. Parameter itu adalah nilai yang akan dikirimkan ke dalam sebuah fungsi. Jika structure hanya merupakan data masukan, maka dapat dikirim dengan call by value, berarti pengiriman secara nilai. Tetapi bila structure yang dikirimkan akan mengalami perubahan nilai, maka pengiriman parameter harus dengan call by reference, dengan mengirimkan pointer to structure. Ini berarti kita mengirimkan alamatnya. Kemudian struct juga dapat menjadi return type sebuah function. Melewatkan parameter berupa elemen struktur dapat dilakukan sebagaimana pengiriman parameter berupa variabel biasa, dan dapat juga dilakukan secara nilai pass by value maupun juga secara acuan pass by reference. Berikut ini adalah contoh call by value. Seperti contoh di depan, saya sudah punya sebuah program. Di sini saya mendefinisikan sebuah structure yang namanya adalah MHS. Ini berarti kita memiliki sebuah tipe data baru atau tipe data bentukan yang memiliki elemennya adalah nama, umur, dan IPK. Kemudian saya mendeklarasikannya dengan MHS. MHS ini adalah tipe data yang elemennya adalah nama, umur, dan IPK. Berarti kita butuh sebuah variabel, variabelnya adalah M. Kemudian saya mendefinisikan sebuah function. Functionnya adalah void data mahasiswa. Kemudian di sini saya mendefinisikan variabelnya yang ada di dalam functionnya adalah MHS, sama dengan structure yang ada di atas. Kemudian saya membuat isi dari functionnya adalah void data MHS, M. Ini adalah argumennya. MASM adalah argumennya. Argumen adalah variabel yang menampung nilai dari sebuah parameter. Pada saat nanti function dipanggil, maka akan mengerjakan perintah yang ada di dalam function. Pada saat program ini dijalankan, maka program C++ akan mencari fungsi main terlebih dahulu. Oke, di dalam fungsi main, dia akan mengerjakan perintah untuk mencetak tulisan input nama, kemudian menginput nilai dari namanya, maka dipanggilnya dengan M. Oke, karena kita akan mengakses elemen dari sebuah function atau sebuah function structure, maka kita memanggilnya dengan M, kemudian nama. Kemudian saya ingin mengakses nilai variabel umur yang di dalam structure MHS, berarti M titik umur. Kemudian saya ingin mengakses variabel IPK, berarti M titik IPK. Kemudian saya memanggil fungsi data MHS dengan mengirimkan parameternya, yaitu adalah M, yang akan ditampung di dalam function data mahasiswa. Oke, kemudian dia nilai-nilai ini kan tadi kan sudah kita entry, kemudian ditampung di dalam variabel M, kemudian variabel M ini dikirimkan ke fungsi. Nah, ini adalah parameter, yang ini adalah argumen. Oke, tadi nilai yang kita inputkan nanti akan dicetak di dalam fungsi data MHS. Seperti contoh program berikut ini. Saya menginputkan nama di dalam variabel M titik nama. Kemudian saya menginputkan umur di variabel M titik umur. Kemudian saya menginputkan IPK di dalam variabel M titik IPK. Kemudian saya mengirimkan nilai, mengirimkan nilai parameter M-nya pada saat pemanggilan data mahasiswa, ditampung oleh argumen, ditampung dengan argumen, kemudian dikerjakan di dalam sebuah fungsi. Maka
tercetak hasilnya seperti yang ada di bawah ini. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita akan bahas materi yang berikutnya, yaitu adalah array pada structure. Array merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh indeks atau posisi. Struktur dan array mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah masing-masing memiliki alokasi memori untuk elemen-elemennya sudah ditentukan sebelum program dijalankan. Sedangkan perbedaannya adalah array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama dan elemen tersebut diakses melalui indeks. Sedangkan struktur adalah struktur data yang tipe data dan elemen-elemennya tidak harus sama dan elemen tersebut bisa diakses melalui identifier atau nama variabel. Perlu kalian ketahui bahwa satu struktur juga dideklarasikan menjadi sebuah array apabila struktur tersebut hendak menggunakan suatu struct untuk beberapa kali. Konteks sebenarnya yaitu sama dengan struktur tunggal yang sudah dibahas pada artikel sebelumnya. Namun perbedaannya adalah hanya saat pendeklarasian variabelnya saja. Sebagai contoh di sini, pendeklarasiannya sama seperti kita mendeklarasikan struktur tunggal, nama struktur, kemudian nama field atau nama elemen-elemennya apa saja. Hanya saja kita menambahkan bagian banyaknya elemen yang akan kita masukkan ke dalam strukturnya. Dan berikut ini adalah contoh dari pendeklarasiannya. Seperti contoh, ini pendeklarasian struct mahasiswa, kita punya elemennya ada NIM, nama, alamat, dan IPK. Hampir sama dengan struktur tunggal kan? Akan tetapi, pada pendeklarasian strukturnya menggunakan format di bawah ini. Mahasiswa, oke, mahasiswa adalah tipe datanya, kemudian MHS adalah nama variabelnya, terus kemudian berapa banyak elemen yang akan kita masukkan ke dalam variabel array-nya. Oke, misalkan ada 3 orang mahasiswa di mana masing-masing mahasiswa terdiri dari NIM, nama mahasiswa, nilai akhir mahasiswa. Kemudian menampilkan ke layar beserta nilai rata-ratanya. Untuk membuat program tersebut menjadi lebih baik, maka kita dapat menyatukan data-data yang berhubungan dengan NIM, nama mahasiswa, dan nilai akhir mahasiswa. Ketiga data tersebut digabungkan dengan membuat struct mahasiswa. Oke, jadi kita buat dulu struct mahasiswa. Mahasiswa adalah tipe data baru yang kita definisikan, elemennya adalah NIM, nama, dan nilai akhir. Oke, kemudian saya buat variabel dari untuk strukturnya, mahasiswa 3 ini adalah jumlah elemen yang akan kita masukkan ke dalam variabel array-nya. Oke, kemudian integer i, float jum sama dengan 0. Di sini karena kita akan menginputkan sebanyak 3, maka kita akan membuat perulangannya, inisialisasinya i-nya mulai dari 0, i lebih kecil sama dengan 2, i++. Kemudian saya akan mencetak tulisan data input ke i+1. Ini akan membaca nilai i yang ada di dalam perulangan. Kemudian untuk mengakses elemen pada structure, maka kita membuatnya adalah MHS i.name. I ini adalah alamat array di mana isinya berupa variabel yang akan digunakan di dalam perulangan. Jadi setiap perulangan yang bertambah nilainya, maka nilai i-nya juga pasti akan berubah. Oke, setelah kita entry, langkah berikutnya adalah kita melakukan pencetakan. Untuk pencetakan juga sama untuk pengaksesan elemen yang ada di dalam sebuah structure. Masih menggunakan MHS, i.name, MHS, i.nama, MHS, i.nilai akhir. Kemudian kita mencetak nilai rata-rata dari ketiga mahasiswa tersebut. Cukup mudah dipahami bukan? Dan berikut ini adalah outputnya. Oke. Input nama mahasiswa, input data ke 1, sesuai dengan nilai i-nya, input NIM mahasiswa, input nama mahasiswa sama dengan misalkan kakak salsa, input nilai akhirnya adalah 99. Kemudian input nilai keduanya, NIM-nya, kemudian input namanya, kemudian nilai akhirnya. Input nama yang ketiga, NIM, nama, dan nilai akhirnya, kemudian dicetak sesuai dengan apa yang kita ketik di
bagian programnya. Dan hasilnya akan seperti berikut ini. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, demikian video pembahasan structure part 2 ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.